ada 5 cara untuk bisa melenyapkan kemarahan. Ya, ini kita menuju pada Patama Agartha Pati Vinaya Sutaya di Anggota Nikaya 5 nomor 161. Kalau kita percaya hukum karma adalah seseorang yang melakukan kebaikan berpotensi mengalami kebahagiaan. Ya, kalau seseorang melakukan keburukan, kejahatan berpotensi mengalami penderitaan. Lalu mengapa kalau kita dikhianati, ya, disakiti, ditipu oleh orang lain, dicaci maki, dihina, diinjak-injak oleh orang lain, kita kenapa masih marah? Tadi katanya yakin hukum karma berapa persen? Kalau orang sedang mencaci maki kita, menghina kita, ya, mengkhianati kita, itu dia sedang melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk? Dia akan berpotensi mengalami penderitaan atau kebahagiaan. Kenapa kita menjadi marah melihat orang yang berpotensi mengalami penderitaan? Mestinya apa kita kalau melihat orang yang berpotensi mengalami penderitaan, kita semestinya apa? Balas marah juga. Kalau kita dimarahi, kita balas marah. Kalau kita ditipu, kita balas nipu. Kita berpotensi juga berarti mengalami penderitaan. Di sini kalau sedang dicaci maki oleh orang lain, balas nggak? Balasnya dikit. Mestinya kita kasihan ya, kalau melihat orang lain yang berpotensi mengalami penderitaan. Nah itu sifat metta itu yang muncul dengan kasihan. Oh, karena oh kasihan, orang itu akan mengalami penderitaan. Justru kita malah kasihan. Ini terus itu salah satu cara kita harus percaya dengan hukum. Lalu yang kedua dengan metta, dengan pengharapan baik. Ya, oh semoga yang sedang mengalami berpotensi mengalami penderitaan ini, kita berpengharapan baik. Oh, semoga orang itu segera reda. Kita jangan menjadi marah kalau kita sedang diinjak, difitnah. Kita angkat sisi baik dari orang tersebut, ya, sisi baik dari orang tersebut. Ada di salah satu kisah di Dhammapada, ya, itu ada seseorang menjadi dewi karena dia menahan rasa marahnya, menahan rasa marah. Waktu di dunia ini dia terlahir sebagai seorang budak. Ya, majikannya ini kalau pekerjaannya tidak beres, tidak baik, suka main. Nah orang ini biasanya kalau karyawannya ini pekerjaan yang baik ini sabar sekali, tapi saja kalau karyawannya ini bekerjanya sudah tidak beres, nah itu bisa dilihat orang itu sabar atau tidak. Nah, waktu si ibu ya ART ya, harusnya mungkin ART ya daripada budak itu ya. ART ini
hanya bisa menahan marah dari majikannya. Majikannya ini kasar sekali, suka mukul, ya, suka membuat pengumuman buruk tentang ART-nya ini juga. Nah, ART ini hanya bisa menahan marah. Lalu dia terlahir lagi sebagai dewi di alam surga. Itu kalau orang bisa menahan marah, meredam rasa marah, itu akan menjadi bahagia. Bahagia di alam bahagia juga. Nah itu pertama tadi hukum karma, yang kedua meta, yang ketiga karma. Ya, kita merasa kasihan karena orang itu sudah mengalami penderitaan. Jadi diibaratkan seperti ini: kalau ada seseorang tercebur di dalam sumur, sifat meta kita ini timbul, oh kasihan ya, kasihan. Lalu kita ambilkan apa? Tangga. Betul, ambilin tangga. Jadi tolong kan, karena menolong orang lain dikasih tangga. Nah, ketiganya ini, keempatnya itu PK. Kalau kita sudah tolong, kasih tangga, orang itu mau naik atau tidak, kita tidak menjadi kesel, tidak menjadi marah, karena kita sudah menolong orang tersebut membawakan tangga. Seandainya kalau kita dicaci maki oleh orang lain, dihina, difitnah, sifat PK kita ini, walaupun batin kita panas, ya, batin kita panas, ini jangan sampai terlalu lewat ucapan, lewat perbuatan jasmani. Boleh panas di sini, ya. Wajar kita masih panas, batin kita berhimpit, panas di dalam, panas dalam, ya. Terus ini namanya panas dalam. Ya, panas di dalam lama nggak? Kalau orang panas dalam lama nggak? Lama ya. Kalau yang di batin ini bertahun-tahun nggak? Kalau orang panas di dalam bertahun-tahun nggak panasnya? Apa seminggu selesai kalau panas di dalam? Kalau fisik panas di dalam paling 2 minggu, minum obat, istirahat. Kalau panas di dalam sini lama nggak? Lama ya. Digendong-gendong panasnya ya. Kemana-mana diajak panasnya, panas di dalam. Itu sifat UPK. Nah, yang keempat ini, yang kelima ini adalah mengabaikan atau tidak memperhatikan orang yang membuat diri kita marah. Mas, misal kita mau datang pelihara, kita baru lihat mobilnya aja, orang baru lihat mobilnya aja, mau orang yang kita membuat kita marah, enak gak kita kan? Hah? Baru lihat mobilnya aja, oh dia datang lagi pelihara. Kita bisa jadi datang pelihara apa enggak? Baru aja kita lihat, wah orangnya datang lagi. Enak gak kita datang pelihara? Hah? Mau duduk sebelah-sebelah? Masa? Biasanya orang kalau melihat orang yang membenci itu menghindar ya. Nah memang itu juga salah satu cara. Tapi menghindarnya jangan kalau datang pelihara melihat mobilnya ada, wah ada orangnya nih yang buat saya kesel. Pas masuk lagi ke dalam, wah sudah itu dari datang orangnya. Nah rugi kita kalau nggak datang pelihara ya, kita nggak melakukan perbuatan baik itu rugi. Kalau orangnya datang di depan ini kita di belakang. Ya, kita hindar dulu, kita tidak mengabaikan dulu. Nah ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh upajaya saya sebagai Mahadhamma Juru Mahadera, ya, tidak memperhatikan atau mengabaikan orang yang membuat dirinya kesal. Nah, kalau upajaya saya ini memberikan
mantranya ini seperti ini. Marah boleh, tapi besok. Marah boleh, tapi besok. Itu gimana cara memahami marah boleh tapi besok? Kalau kita mau marah boleh, tapi besok. Kan kenapa harus besok? Sama juga kan kalau kita mengabaikan, kenapa kita harus besok marahnya? Kenapa marahnya harus besok? Ya kalau besok marahnya kita tidak sepanas saat ini, ya. Kalau besok kan sudah menunda sehari. Nah, bukan hanya menunda sehari aja, tetapi kita harus periksa, kita harus menyelidiki. Ini gara-gara salah paham, ya, apa salah saya? Kalau saya yang salah, kalau kita balas marah, malu kan? Apa? Malu ya? Kalau kita harus periksa, memang salah saya, dan saya nggak usah balas balik. Perlunya kita minta maaf. Jadi marah boleh, tapi besok.